Saat ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja akibat dipimpin seorang presiden yang disebut banyak pengamat, dikendalikan, dikuasai, dan didikte oligarki. Semua sektor merosot, termasuk ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%-an meski Presiden Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 menjanjikan pertumbuhan 7%. Di sisi lain, harga pangan dan pendidikan semakin mahal, sementara penghasilan penduduk kelas menengah bawah rata-rata tidak beranjak naik, sehingga berimbas pada penurunan daya beli masyarakat. Di sektor sosial, masyarakat terbelah antara pendukung Presiden Jokowi yang disebut cebong, dan non-pendukung Jokowi yang disebut kampret atau kadrun. Di sektor hukum tak kalah memprihatinkan karena penegakan hukum tumpul ke pendukung pemerintah, tapi tajam ke pihak-pihak yang berseberangan atau oposisi, dan rakyat kelas bawah. Korupsi pun dinilai lebih gila dibanding di era Orde Baru, terindikasi dari sedikitnya ada 5 menteri yang menjadi terpidana korupsi, dan banyaknya anggota DPR maupun kepala daerah yang terjerat kasus serupa. Ekonom Antoni Budiawan pada acara Petisi 100 pada tanggal 29 November tahun 2023 bahkan mengatakan, peningkatan utang pemerintah dari 2014 hingga 2023 yang mencapai lebih dari 5.000 triliun, tidak menetes ke rakyat kelas bawah. Kondisi ini juga menjadi sorotan akademisi, peneliti sekaligus penulis yang juga inisiator Forum Negarawan, Profesor Yudi Haryono yang diungkapkan dalam pidato politiknya. Berikut pidato Profesor Yudi tersebut dan usulan solusinya. Salam Pancasila, salam Indonesia, salam Nusantara. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai peserta pidato yang terakhir, saya ingin merefleksikan satu peristiwa yang saya sebut sebagai senjakala demokrasi Pancasila. Kita tahu, sejak tahun 2002, bangsa dan negara ini telah mengganti konstitusi asli menjadi konstitusi palsu. Akhirnya kita menerima akibatnya yang luar biasa, dan yang luar biasa itu adalah dari sisi ekonomi. Praktis kemiskinan kita stabil dan meningkat. Praktis lapangan pekerjaan kita makin menipis. Praktis ketimpangan kita makin lebar, dan praktis kehidupan Ipolexos Hankam kita makin lemah. Itu artinya dari sisi kedaulatan makin tidak ada, dari sisi kehadiran negara untuk rakyatnya makin tidak terpenuhi, dan muncul kelompok-kelompok super kaya yang dalam riset-riset yang dilakukan oleh banyak lembaga membuat bangsa ini menjadi bangsa yang paling luas dan lebar ketimpangannya di dunia. Tentu saja ini meresahkan, tentu saja ini membingungkan, sekaligus sebagai peristiwa yang kita sebut sebagai jalan matinya demokrasi Pancasila. Karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada cara lain, tidak ada pintu lain, tidak ada diagnosa lain, tidak ada obat lain, kecuali kita harus melakukan rekayasa-rekayasa, kecuali kita harus melakukan pertobatan-pertobatan yang ujungnya adalah mengubur hidup-hidup konstitusi palsu itu. Ada banyak cara, tetapi di masa lalu caranya cuma 2. Lewat gerakan rakyat yang disebut dengan revolusi atau people power, ataupun dengan kudeta yang biasanya dilakukan oleh tentara atau serdadu. Sebagai pribadi, saya tentu saja berharap kita bisa melakukan satu di antara 2 hal itu, karena memang kalau dibiarkan, senjakala demokrasi ini adalah juga senjakala nasib kita di dunia. Di forum yang berbahagia ini, di waktu yang sangat spesial ini, saya mengajak kita semua untuk melakukan usaha-usaha penemuan, yang penemuan-penemuan itu melegakan banyak pihak, bukan hanya melegakan segelintir orang, segelintir keluarga, apalagi oligarki. Kepada tentara yang waras, kepada ilmuwan yang masih waras, kepada rakyat yang ingin menjadi bagian dari kewarasan, inilah saatnya kita menunjukkan jati diri bahwa kita tidak akan diam saja melihat senjata kalah. Itu
sekaligus juga tidak akan diam saja terhadap seluruh fenomena penjajahan baru. Itulah proyeksi yang bisa saya lakukan, itulah harapan yang ingin saya sampaikan, sekaligus menutup seluruh pidato-pidato yang tadi disampaikan oleh banyak orang, tapi intinya satu, membuat Indonesia mercusuar dunia. Salam Nusantara, salam Indonesia, salam Pancasila.